wanna sleep in, 'cause I got Siapkan alat dan bahannya. Untuk toplesnya aku gunakan diameter atas 10 cm, untuk tingginya 14 cm, dan untuk diameter bawahnya 9 cm. Benangnya aku gunakan polycherry unit Suga dan hooknya 4/0 dari Tulip. Lalu buat magic ring. Buat awalan 3 rantai. 3 rantai ini dihitung sebagai 1 double crochet ya. Lalu buat 11 double crochet di dalam magic ring. Tarik benang yang pendek dan eratkan, satukan di 3 rantai yang awal dengan slip stitch. Jumlahnya menjadi 12 double crochet. Baris yang kedua, buat awalan 3 rantai, masuk di lubang yang sama, buat 1 double crochet. Lalu masuk ke lubang rantai yang berikutnya, buat 2 double crochet di dalam satu lubang, atau double crochet increase atau double crochet INC. Jumlahnya ada 24 double crochet, satukan dengan slip stitch. Baris ketiga buat 3 rantai, masuk ke lubang rantai berikutnya, buat double crochet INC. Lalu ulangi membuat pola 1 double crochet INC, 1 putaran. Jumlahnya ada 36 double crochet, satukan dengan slip stitch. Baris yang keempat, buat awalan 3 rantai, masuk ke lubang rantai berikutnya, buat 1 double crochet. Lalu masuk ke lubang rantai yang berikutnya, buat double crochet INC, dan buat pola 2 double crochet INC, 1 putaran. Jumlahnya ada 48 double crochet, satukan dengan slip stitch. Baris kelima, buat 3 rantai, masuk ke 2 lubang rantai berikutnya, buat 2 double crochet. Lalu masuk ke lubang rantai yang berikutnya lagi, buat double crochet INC. Untuk pola di baris kelima, buat 3 double crochet INC. Jumlahnya ada 60 double crochet, satukan dengan slip stitch. Baris ke-6 buat 3 rantai, lalu masuk ke 3 lubang rantai berikutnya, buat 3 double crochet. Lalu masuk ke lubang rantai berikutnya lagi, buat double crochet INC. Dan ulangi membuat pola 4 double crochet INC. Jumlahnya ada 72 double crochet, satukan dengan slip stitch. Baris ke-7 buat 3 rantai, lalu masuk di bagian back loop atau loop yang belakang, masing-masing diisi dengan 1 double crochet back loop. Untuk baris ke-7 tidak ada penambahan ya, langsung buat berkeliling dari awalan ini, memutar sampai bertemu di awalannya lagi. Satukan dengan slip stitch. Untuk baris ke-8 buat 3 rantai, lalu isi setiap lubang rantainya dengan 1 double crochet.
Satukan dengan slip stitch. Baris ke-9 buat satu rantai, lalu isi setiap lubang rantainya ini dengan satu single crochet. Akhiri dengan slip stitch, lalu putus benangnya dengan korek, rapi-rapikan sisa benangnya. Setelah selesai membuat pola untuk bagian atas, sekarang kita buat pola bagian bawah. Ulangi cara yang sama dari baris 1, 2, 3, 4, 5. Untuk baris ke-6 buat 3 rantai, masuk di bagian back loop, buat double crochet back loop. Untuk jumlahnya berarti ada 60 double crochet back loop ya. Satukan dengan slip stitch, buat satu rantai dan putus benangnya dengan korek. Aku ganti benangnya dengan benang warna abu muda buat slip knot dulu. Baris yang ke-7 kita akan membuat pola motif, masuk di bagian slip stitch dan buat awalan 3 rantai, lewati 2 lubang rantai, masuk ke lubang rantai berikutnya, buat 1 double crochet, 1 rantai, 1 double crochet atau motif huruf V. Lewati 2 lubang rantai, masuk ke lubang rantai berikutnya, buat 1 double crochet, 1 rantai, lalu 1 double crochet. Ulangi lagi cara yang sama, lewati 2 lubang rantai, lalu buat 1 double crochet, 1 rantai, 1 double crochet dan selesaikan 1 putaran. Di akhir baris ke-7, akhir motif, tambahkan 1 double crochet, 1 rantai di lubang yang sama dengan awalannya. Lalu buat slip stitch sambil mengambil benang warna lain. Di sini aku pakai warna putih ya. Jadi slip stitchnya diselesaikan dengan warna putih. Baris ke-8 kita jalan dengan warna putih, buat awalan 3 rantai dan langsung masuk di dalam rongga atau di tengah motif huruf V, buat 1 double crochet, 1 rantai, 1 double crochet. Ulangi lagi ya, langsung masuk di tengah motif huruf V, buat 1 double crochet, 1 rantai, 1 double crochet. Di akhir baris 8, akhir motif, buat 1 double crochet, 1 rantai di tengah motif, lalu gabungkan dengan 3 rantai yang awal. Buat slip stitch dan ambil benang warna abu muda lagi. Untuk baris 9 dan baris berikutnya, ulangi cara yang sama seperti di baris ke-8 ini dengan diganti warna abu muda, warna putih, seperti itu seterusnya sampai mendapat tinggi yang diinginkan. Punyaku ini aku buat sampai di baris 11, lalu putus benang warna abu muda dan warna putih dengan korek. Baris 12 aku ganti lagi dengan benang warna abu tua, buat slip knot dulu dan masuk di bagian slip stitch. Lalu buat awalan 3 rantai dan isi setiap lubang rantainya ini dengan 1 double crochet.
Satukan dengan slip stitch dan putus benangnya dengan korek rapi-rapikan sisa benangnya. Untuk membuat pola kepalanya caranya sama seperti di bagian alas. Buat dari baris 1, 2, dan 3, lalu buat dua bagian seperti ini ya, dan disatukan. Buat satu rantai, satu single crochet di lubang yang sama, ini sambil menyatukan kedua bagian rajutannya, lalu lewati satu lubang rantai, masuk ke lubang rantai berikutnya, buat 3 double crochet, satu rantai, 3 double crochet. Lewati satu lubang rantai, masuk ke lubang rantai berikutnya, buat single crochet sebanyak 6 kali. Lewati satu lubang rantai, lalu buat pola telinga lagi, buat 3 double crochet, satu rantai, 3 double crochet. Lewati satu lubang rantai dan lanjutkan membuat single crochetnya sampai bertemu di awalannya lagi. Lalu isi dengan dakron terlebih dahulu, baru selesaikan membuat single crochetnya dan akhiri dengan slip stitch. Untuk pola hidung warna putih ini caranya sama seperti baris 1, buat magic ring 3 rantai dan 11 double crochet. Sekarang kita akan membuat pola ekor. Ini awalannya sama seperti di baris 1 ya, magic ring 3 rantai dan 11 double crochet, lalu disatukan dengan slip stitch. Baris kedua dan baris berikutnya caranya sama, buat awalan 3 rantai, lalu isi setiap lubang rantainya dengan 1 double crochet dan diakhiri dengan slip stitch. Buat cara seperti ini ya, sampai mendapat tinggi yang diinginkan. Punyaku ini aku buat sampai di baris 12, lalu diisi dengan sedikit dakron dan disatukan dengan single crochet, baru disatukan lagi ke bagian rajutannya yang tutup ya. Untuk membuat pola kaki caranya sama seperti membuat bagian ekor, tapi ini aku buat sampai di baris keempat saja dan buat sebanyak 2 bagian. Untuk menyatukannya aku gunakan jarum tapestri seperti ini.
Dan hasilnya seperti ini. Sekarang toples rajutannya sudah jadi. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga suka dan bermanfaat.